Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sofyan Argianto, D3F nomor absen 4, akan menjelaskan tentang test plan dengan mengacu pada standar IEEE 829. Sebelumnya, apa itu test plan? Test plan adalah dokumen yang mendefinisikan ruang lingkup dan aktivitas pengujian perangkat lunak. Apa itu test plan menurut International Software Testing Qualification Board atau ISTQB? Test plan yang pertama, dokumen yang mendeskripsikan ruang lingkup, metode pendekatan, sumber daya penanggung jawab, dan jadwal dari proses pengujian perangkat lunak. Yang kedua, master test plan. Test plan yang merujuk pada kerangka besar pengujian perangkat lunak dan mencakup berbagai tingkat pengujian. Yang ketiga, PAS test plan. Test plan yang digunakan pada satu fase pengujian perangkat lunak tertentu. Selanjutnya, test plan template IEEE 829. Komponen test plan IEEE 829. Komponen IEEE 829 sendiri terdiri dari yang pertama, test plan identifier, nomor unik dari dokumen test plan pengujian perangkat lunak. Dan test plan identifier adalah bagian untuk menjelaskan secara singkat mengenai objek yang akan dites. Bisa berupa penjelasan narasi atau berbentuk tabel dengan kategori-kategori tertentu. Yang kedua, reference. Referensi dokumen yang menunjang test plan. Contoh, dokumen SRS, dokumen proyek, standar perusahaan, peraturan pemerintah, dan seterusnya. Yang ketiga, introduction. Introduction adalah ringkasan tentang dokumen test plan, dapat berisi tujuan dari test plan atau ruang lingkup test plan secara general. Pada bagian introduction dibuat untuk menjelaskan secara narasi mengenai testing yang akan dilakukan terhadap suatu objek testing. Yang keempat, test item. Test item adalah perangkat lunak atau modul atau package yang akan diuji, yang berupa bukan fitur beserta versi perangkat lunak. Bagian test item menjelaskan mengenai daftar komponen dalam objek testing yang akan dites satu persatu. Yang kelima, features to be tested. Fitur yang akan diuji dapat disertakan tingkatannya, seperti high, medium, dan low. Penjelasan dan daftar-daftar fitur yang akan dites pada saat pelaksanaan testing dimulai. Yang keenam, features not to be tested. Fitur yang tidak akan diuji. Menjelaskan mengenai fitur-fitur apa saja yang akan di dalam objek testing, namun fitur tersebut tidak akan dites pada saat pelaksanaan testing, dan disertakan penjelasan singkat mengapa fitur tersebut tidak dites pada saat testing. Yang ketujuh, approach. Pendekatan pengujian yang akan dilakukan, termasuk rencana tool, apa yang digunakan, bagaimana metode pengujian yang dilakukan, kebutuhan hardware, perlukan dilakukan training kepada tester, dan sebagainya. Dapat juga berisi kebutuhan khusus untuk menguji perangkat lunak. Yang kedelapan, item pass atau fail kriteria. Deskripsi bagaimana pengujian dinyatakan berhasil atau tidak. Di sini berisi tentang kriteria-kriteria yang harus dipenuhi sebelum berlanjut ke fase berikutnya. Yang kesembilan, suspension criteria and resumption requirement. Pada kondisi pengujian harus dihentikan dan pada kondisi apa pengujian dapat dilanjutkan.
berisi tentang spesifikasi kriteria-kriteria yang dapat digunakan untuk menghentikan sementara kegiatan testing, dan testing tersebut dapat dilanjutkan di lain waktu. Yang ke-10, test deliverable. Dokumen apa yang dapat diberikan pada saat, sebelum, saat, dan setelah proses pengujian berlangsung. Contoh test case, test scenario, dan test report. Yang ke-11, test task. Daftar aktivasi pengujian perangkat lunak. Menjelaskan kegiatan testing beserta dengan pihak yang akan melaksanakan kegiatan atau teks tersebut. Yang ke-12, environmental need. Kebutuhan khusus yang diperlukan agar test plan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Dapat berkaitan dengan hardware, tool testing, maupun data. Yang ke-13 yaitu staffing dan training needs. Deskripsi kebutuhan staff dan skill set yang dibutuhkan serta kebutuhan training. Secara garis besar menjelaskan bagaimana melakukan pendekatan untuk menentukan peran para staf di dalam proyek. Ke-14, responsibilities. Daftar orang dan tanggung jawab terhadap proses pengujian perangkat lunak. Yang ke-15, schedule. Jadwal pengerjaan pengujian perangkat lunak dapat berupa timeline. Ada beberapa tujuan dalam membuat schedule di dalam test plan. Antara lain, merincikan tolak ukur waktu pengerjaan testing. Yang selanjutnya, resiko dan penanganan resiko. Identifikasi resiko pada saat pengerjaan pengujian perangkat lunak dan bagaimana cara mengatasinya. Digunakan untuk memastikan agar hasil testing tetap berkualitas dengan memeriksa beberapa bagian yang tidak termasuk di dalam kontrol pengerjaan software, namun bagian tersebut dapat berdampak langsung terhadap proses. Yang terakhir, approval. Bagian persetujuan test plan berisi siapa saja yang harus menyetujui test plan. Lembar persetujuan sebagai tanda bahwa seluruh tim atau pimpinan telah menyetujui test plan yang telah dibuat. Sekian penjelasan test plan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.